membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang berkomitmen, orang yang bertanggung jawab. Nah, salah satunya adalah kemarin kita berkumpul, kemarin kita berkolaborasi. Ini adalah hasilnya, output-nya yang bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Nah, kami sangat bersyukur, kami sangat senang sekali Pak Eka, Pak Lubis, karena selalu mendapatkan pencerahan, selalu mendapatkan presentasi yang luar biasa dari Bapak dan Ibu semua peserta magang, dosen yang wah, saya acungkan jempol, 4 jempol Pak, sampai saya terjungkal gitu. Jadi gitu kan buat Pak. Nah, Luar apalagi dari Pak biasa. Lubis nanti pasti idenya luar biasa segar. Ya. Apalagi memang Pak Lubis adalah pelaku bisnis juga. Ya mungkin pasti kalau belum tahu Pak Lubis itu pemilik beberapa outlet Pak di marketplace. Iya. Sampai Waduh, sold out terus Pak. Barangnya saya nggak bisa pesan terus Pak. Saya mau buat kantor orang kosong Pak, Total ya. kosong terus, hebat. Total ya, Luar biasa. total. Ya, betul, dodol ya mangga. silakan. Iya. Silakan Mangga Pak Lubis, Indramayu nih. silakan. Ya, terima kasih banyak. Mohon izin untuk share screen Pak Andi, Pak Sis, dan Mangga, Pak Roni. Apakah sudah terlihat di Ya. layar monitor Bapak-Bapak semua? Sudah. Oke, baik. Mungkin saya awali dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, perwakilan dari Politeknik Negeri Indramayu. Saya ucapkan juga atas kesempatan ini ada beberapa poin yang kami sampaikan hasil diskusi dengan Pak Eka selama pasca pulang dari Cijambe ya. Cijambe. Dan dianggap sudah 1 tahun nih Pak, satu tahun yang lalu. Ya. 1 tahun yang lalu kami dengan Pak Eka, kami berdua di Polindra juga ada beberapa teman-teman dosen yang lain yang memang punya apa istilahnya tema riset yang hampir mirip atau hampir sama, apalagi ini bagian daripada persoalan yang banyak kami temukan di Kabupaten Indramayu terutama. Nah, kami dari konsep inovasi untuk pengembangan teknologi ini mengambil salah satu judul yaitu Sistem Informasi Manajemen Event untuk peningkatan produktivitas budidaya ikan berbasis website. Jadi berangkat dari topik ini memang ada beberapa poin-poin yang melatar belakangi, diantaranya adalah para pelaku pembudidaya ini banyak yang mengeluh untuk di Indramayu terutama. Artinya mengeluh di sini dari sisi kestabilan harga terutama itu Pak. Kestabilan harga hasil panen itu hampir dominan pembudidaya yang dirugikan. Jadi bahasanya kalau stok barangnya banyak, biasanya aji mumpung nih, para tengkulak dia mempresur harga semurah ya, mungkin ya. semurah mungkin, karena memang tengkulak tahu si pembudidaya ini memang butuh kesegaran dana istilahnya ya. Masih dalam bentuk barang itu kan artinya untuk kelangsungan pembudidayanya mau tidak mau harus segera diuangkan hasil panennya. Sehingga dengan kondisi itu yang membuat kami di Polindra berinisiasi untuk bekerja sama dengan Diskanla, ya, Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Indramayu, untuk membangun satu sistem yang dimana manajemen event ini bisa mengakomodir beberapa oknum atau beberapa para penggiat untuk meningkatkan ketahanan pangan secara nasional ini, ya supaya bisa efektif lah istilahnya, efektif, efisien, kemudian tidak ada unsur yang dirugikan gitu.
sehingga akhirnya timbul motivasi-motivasi baru untuk para regenerasi untuk mengembangkan bisnis di dunia perikanannya. Nah, dari sini ada beberapa mitra yang terkait, yaitu Diskanla, Dinas Perikanan ya, kelautan. Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Indramayu. Kemarin tuh sudah beberapa yang kami diskusikan dengan pihak Diskanla, Pak. Dan ini ada beberapa poin yang melatar belakangi kami. Nah, dari sisi sebentar, Pak. Ya, silakan. Ini agak nge-slide terus nih ya sisinya. Nah, dari beberapa poin yang bisa kami lakukan, mohon izin untuk saya buka. Nah, biasa aja. Nah, Ya, yang biasa aja, Pak. iya, jadi nggak gerak-gerak. Oh, ini ada animasinya nih ternyata. Iya. Kalau pakai animasi jadi gerak. Animasinya otomatis Iya, berdasarkan otomatis. timing, Pak. Iya. Ini, Pak, dari poin yang melatar belakangi dalam inovasi yang akan kami lakukan itu adalah pertama dari sisi supplier. Supplier ini memang dia menyetok beberapa kebutuhan untuk para pembudidaya. Udah ya. Seperti kayak penjual pakan. Betul. Itu bagian dari saya anggap bersepakat dengan Kadis Diskanla itu di Indramayu banyak pelaku supplier yang terlibat di dalam pengembangan pembudidaya ikan tadi. Di antaranya adalah penjual pakan. Ya. Nah, ternyata Pak di Indramayu juga pihak Diskanla tidak bisa memberikan gambaran yang konkret. Kembali lagi. Ya, ternyata terkait dengan tadi kayak entah itu kestabilan harga pakan, ataukah memang stok pakan yang berkualitas seperti apa, atau jangan-jangan nih pakan yang sudah kadaluarsa yang dijual. Nah, itu juga pihak Diskanla tidak tahu. Tidak punya data, Pak, ternyata pas saya tanya itu. Pas kami berkunjung diskusi ke sana, itu nggak punya data konkret untuk para penjual pakan ikan di Indramayu. Itu nggak punya data ternyata. Nah, artinya berangkat dari situ juga memang ini perlu kita akomodir untuk di manajemen event. Artinya dilibatkan gitu dalam aplikasi manajemen event. Nah, tentu juga dalam hal yang lain pengepul ini kan. Jadi ada supplier, ada pembudidaya, kemudian ada pengepul. Nah, mereka ini juga membeli ikan itu secara individu kebanyakan memang mengatasnamakan pribadinya. Bahkan yang paling sering kami temukan di pembudidaya yang memang pembudidaya pemula, Pak ya, itu mereka ikannya dibawa dulu, Pak, sama pengepul. Baru dibayar nanti. Ya, dibayarnya konsinyasi nanti. Nah, mending-mendingnya itu tepat waktu pembayarannya. Banyak para pembudidaya kami di Indramayu yang mengalami kerugian itu merasa kapok, akhirnya ya tadi gara-gara tolong dong nih jualin ikan saya ada sekian ton, ya udah sini saya bawa dulu nanti saya temukan dengan pembelinya gitu dan sebagainya. Ternyata ikannya dibawa, uangnya nggak sampai, Pak. Nah, itu kan kejahatan pengepul itu akhirnya muncul karena adanya kesempatan, gitu. Walaupun tidak ada niat sebelumnya ya. Jadi karena adanya kesempatan, sehingga membuat dia akhirnya menyepelekan atas kepercayaan dari pihak pembudidaya tadi. Nah, itu yang banyak dirugikan. Dan hal ini Diskanla nggak bisa memberikan garansi apapun ketika ada keluhan dari pembudidaya merasa ditipu dan sebagainya gitu. Nah, sehingga kami juga mencoba untuk mengharmoniskan kembali antara supplier, pembudidaya, pengepul gitu, supaya ini benar-benar jadi siklus
usaha atau siklus bisnis di dunia peternakan ikan atau di dunia pembudidaya ikan. Nah, tentu juga banyak sekali para pembudidaya ini merasa kebingungan untuk mencari pakan dan bibit ikan. Nah, ini kan ketemu dengan cipetir, ketemu dengan teman-teman yang di Subang, itu bagian dari referensi kami, Pak, untuk Ya, bisa dibangun memperkuat ya. kerjasama, betul, Ya. membangun kerjasama antar kabupaten. Bisa saja ini jadi rekomendasi dari Diskanla untuk para pembudidaya, cari bibit ikannya di Cipetir aja bagus tuh yang ukuran sangkal, Wah. Atau yang mau cari larva bisa di Kalijati Kalijati, gitu kan. dekat Bisa untuk referensi. Ya. referensi. Nah, artinya di situ hasil dari magang kami ini justru banyak menghasilkan manfaat yang luar biasa, Pak. Yang ini bisa kita implementasikan. Nah, kemudian juga target kami kenapa dibangunkannya manajemen event itu bagian dari pemotongan jalur rantai untuk distribusi ikan dari hulu ke hilir. Dari hulu. Supaya meminimalisir McLaren, Pak, makelar, Ya. gitu ya. Ya. Calon. Kerennya yang McLaren ya. McLaren, waduh, itu kan luar biasa itu. Minimal McLaren ini sudah punah gitu ya di dunia perikanan ini. Kasihan karena dia kan modalnya modal berani aja itu McLaren. Dia yang mengambil keuntungan banyak. Kalau pembudidaya dia dari awal ngurusin, ngasih pakan, pengeluaran banyak. Tapi ternyata di ujung waduh, tidak ada reward ya, tidak ada penghargaan harga itu. Nah, itu Pak kondisi 3 variabel ya. Terutama saya lebih kepada pembudidayanya. Ya. Lebih pengen melindungi pembudidaya supaya juga pembudidaya ini jangan pada kapok, Pak, istilahnya. Takutnya nanti kalau nggak ada pembudidaya, waduh, kita makin jadi melemah ini ketahanan pangannya ini ya. Ya. Nah, itu jadi isu nasional akhirnya. Nah, kemudian ada saya ambil 3 poin untuk tujuan utama. Yang pertama adalah aplikasi ini nanti untuk bisa meningkatkan produktivitas budidaya ikan secara real time dengan harga yang ditawarkan. Artinya ini akan terus ditampilkan secara real dan bisa jadi acuan harga untuk di tingkat pasar bila perlu ya. Sampai di tingkat pasar itu bisa jadi acuan harga. Karena ada dukungan dari government-nya, yaitu Diskanla. Sehingga kami, Polindra, akan bekerja sama dengan Pemda dalam hal ini di Dinas Perikanan dan Kelautannya, itu bisa menghasilkan sebuah apa ya istilahnya formula untuk acuan harga, juga informasi terkait dengan keberadaan ikan, stok istilahnya. Itu jadi bisa lebih cepat informasinya sampai ke tingkat akar rumput istilahnya. Nah, itu secara real time kami publikasikan dan ini di istilahnya apa ya, dilegalisasikan oleh dinas. Ya, dinas gitu. Sehingga para penjual itu tidak bisa semena-mena dia menentukan harga. Termasuk juga para tengkulak, dia mau membeli ikan ke pembudidaya itu tidak bisa semena-mena untuk menentukan harganya. Ini harapannya jadi bisa lebih stabil dan juga bisa lebih melindungi bagi para pembudidaya. Nah, itu bikin standar baku, bikin regulasi baru melalui Diskanla untuk para pembudidaya ikan tadi. Termasuk juga yang terlibat di dalamnya. Nah, kemudian selain itu juga aplikasi ini bisa memberikan ketepatan untuk jalur rantai distribusi dari hulu ke hilirnya tadi. Minimal orang yang panen ini dia H-1 sudah dipublikasikan. Gitu. Misalnya di satu titik
saya mau panen ikan lele misalnya. Nah, asumsi ada sekian ton. Nah, itu sudah dipublikasikan secara umum, kemudian di situ akan terjadi transaksi, dan transaksi itu menggunakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Diskanla. Sehingga pembelinya juga aman, penjualnya juga aman, dan timingnya juga tepat gitu. Jadi jangan sampai panen tapi belum ada ini lapak mau kemana nih jualnya gitu kan. Iya, lapak pembelinya istilahnya. Nah, kemudian juga aplikasi ini termasuk di dalamnya proses transaksinya supaya bisa memberikan garansi. Karena aplikasi ini akan dikendalikan oleh Diskanla nantinya. Gitu. Jadi pemilik aplikasi ini yaitu dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Otomatis Diskanla akan membangun sebuah sistem itu berikut menyiapkan SDM-nya yang dia mengurusi di sana. Dan ini melibatkan para yang biasa pengawas di tingkat kecamatannya tuh, Pak. Kecamatan. UPTD istilahnya. Karena ada UPTD-nya, ya. Itu kan di UPTD itu di dalamnya terdapat orang-orang yang memang dia ahli di bidang dunia perikanan. Itu jadi tenaga ahli kah atau semacamnya dia sebagai penyuluh gitu ya. Itu akan melibatkan SDM-SDM yang ada existing di Diskanla. Nah, ini sampai dengan mendata supplier dan juga pengepulnya. Sehingga kita bisa mengetahui supplier-supplier yang legal dan ilegal itu akan kelihatan dari historisnya nanti. Termasuk juga kualitas pakan bisa akan terjaga. Nah, kemudian kondisinya kira-kira seperti yang tadi, salah satunya yang berikutnya adalah ini tadi. Untuk pemasaran produk ke pengepul yang kaitannya dengan penjualan, ini Diskanla tidak punya peranan apapun. Benar-benar kayak bola liar, Pak. Pembudidaya, pengepul, kemudian penjual pakan, itu benar-benar dibiarkan oleh Diskanla, yang ini justru malah terkesan Diskanla itu ya tidak punya program kerja yang jelas. Nah, dengan tawaran ini sehingga Diskanla bisa menunjukkan karakter dinasnya gitu ya. Jadi dia benar-benar kerja sesuai dengan tupoksinya. Ya, kira-kira begitu. Dan ini harapannya bagaimana caranya menjual hasil panennya itu dengan harga yang lebih pantas, dengan jangkauan distribusi yang lebih luas, dan juga untuk meminimalisir terjadinya pungli atau mempermainkan harga yang tidak stabil. Jangan sampai ada unsur yang dirugikan. Nah, kemudian juga hal ini saya mencoba untuk mengabarkan dengan Pak Eka itu bagaimana cara pelaksanaannya, ya kita rekrutmen dulu. Kemudian rekrutmen ini di dalamnya juga akan mendata beberapa para pembudidaya. Kemudian membuat desain sistemnya seperti apa, lalu bagaimana mengimplementasikan, kemudian kita lakukan proses testing, ya, uji kelayakan. Kemudian baru kita lakukan proses maintenance, perawatannya. Nah, ini ada gambaran pengguna sistem. Jadi kalau kami diskusikan dengan Pak Eka, terdapat 4 aktor. Nah, admin ini itu adalah di Diskanla tadi. Ya, di dinas. Ya. Nah, kemudian dinas ini dia punya mitra pengguna sistem, yaitu ada supplier. Supplier itu bisa aja dia penjual jaring, penjual pakan, penjual ya, saprokan lah. Iya, wis pokoknya itulah yang terkait dengan dunia. Saprotan perikanan. Begitu. Saprokan. Iya, saprokan namanya ya. Iya, bisa aja beli molase, beli kapur kan gitu ya. Pokoknya itu sesuai dengan keahliannya supplier lah. Kemudian pembudidaya, kemudian juga pengepul. Jadi ada 4 aktor di dalam sistem yang akan kami bangun nantinya. Nah, ini prototipe yang kami coba untuk lakukan desain. Nama aplikasinya itu adalah Pokdakan. Nah, itu Pak.
Pokdakan itu adalah produktivitas budidaya perikanan. Ini yang rencana juga akan kami lakukan proses pendaftaran ke hakiknya nanti. Iya. Tuh, jadi nama aplikasinya Pokdakan. Nah, di dalam ini ada informasi umum, kemudian ada ajakan untuk bergabung bersama kami, terutama 3 unsur, 3 variabel tadi, 3 pengguna, supplier, pembudidaya, sama pengepul. Ya. Pengepul itu bisa aja berupa restoran atau berupa penjual yang di pasar gitu. Itu pengepul dianggapnya. Jadi dia penjual pihak kedua dan seterusnya. Nah, kemudian difasilitasi juga form login. Jadi untuk para aktor tadi, dia punya halaman khusus di sana. Nah, ini salah satu contoh aplikasi di sisi adminnya, di halaman Diskanla istilahnya. Jadi pemilik pengendali sistem itu salah satu contohnya kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada di dashboard itu ada informasi jumlah pengguna, kemudian produk dari supplier apa saja, itu jadi listnya jadi ada gitu. Termasuk juga dari masing-masing pengguna dia bisa membuka event. Seperti kayak pembudidaya, dia mau panen, buka event di sana. Event saya besok mau panen, ada sekian kolam dengan jenis ikan bla 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 bla. Kemudian silakan bagi para pengepul kalau memang ada minat dia langsung bisa datang ke lokasi. Dan semuanya terekam di sini. Pengepul yang mau beli itu harus terdaftar di aplikasi ini nanti. Jangan sampai ada transaksi di luar aplikasi. Nah, itu anjurannya di Skanla. Tujuannya apa? Supaya tahu di Indramayu menghasilkan ikan lele berapa ton totalnya. Jadi data dari aplikasi ini secara historis juga itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk di pihak manajemen di tingkat atasnya, untuk laporan ke bupati dan seterusnya. Nah, itu disajikan dalam bentuk informasi. Nah, kemudian juga ini dari sisi supplier. Nah, dari sisi supplier juga kalau dilihat dari menu di sebelah kiri, kalau di admin itu ada manajemen, ada master data, ada konten, supplier, data supplier ya, maksudnya data pembudidaya, data event, data pengepul. Nah, kalau di halaman loginnya supplier, itu hanya ada pembudidaya sama data event. Jadi supplier juga dia bisa menginputkan produk-produknya melalui aplikasi ini. Kemudian termasuk juga harga, kemudian kami belum sampai ke sistem tracking pengiriman, Pak. Kami baru proses pendataan. Karena kalau sampai ke sana ada beberapa IPA yang terlibat ya, termasuk juga proses transaksinya dan sebagainya. Nah, kami hanya baru bagaimana caranya di Skanla punya data itu aja sih, data yang real time. Nah, pembudidaya data event dan sebagainya. Kemudian di halaman pembudidaya itu ya ini ada pembudidaya, event sama pengepul. Jadi setiap aktor baik itu supplier atau pembudidaya atau si tengkulak itu dia bisa nge-create event. Misalnya saya sebagai tengkulak nih yang menjual di pasar tradisional, saya butuh ikan, nah bisa aja saya woro-woro di aplikasi ini, gitu. Siapa nih yang ada stok ikan lele misalnya, atau ikan nila, atau ikan bandeng, atau udang dan seterusnya. Nah itu kira-kira gambaran. Sehingga langsung menemukan sasarannya. Nah kemudian ini yang pengepul tadi, budidaya, event sama pengepul. Nah kira-kira prototipe yang kami gambarkan baru ini Pak. Mudah-mudahan memang ini akan juga kami usulkan untuk jadi penelitian dan pengabdian dengan Pak Eka, Pak. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ini kayaknya waktunya melebihi dari jatah ya, sudah 30 menit. Nggak apa-apa. Ya, mungkin itu Pak yang bisa kami curhatkan pasca magang, sehingga kami juga menemukan beberapa ide yang ini cukup menarik menurut kami berdua, saya dan Pak Eka. Ini cukup menarik untuk diteruskan ke
rutinitas di dalam penelitian dan pengabdian. Sementara itu, selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Pak Andi dan Pak Siswoyo. Terima kasih. Ya. Saya Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini mohon izin Bandi ya, saya nanggapi ya. Ya, Ya monggo Pak, Pak. silahkan Pak. Ya, jadi saya kira menarik ini, idenya menarik. Jadi kalau saya lihat ini kan Diskala sebagai otoritas kebijakan di Indramayu kan, berarti Betul Pak. nanti ya ini akan mencoba bagaimana sih kita memotret petani, ya, baik petani benih, pendeder, pembesaran ini kelompoknya Ya, kan. Kemudian kepengen juga ada berapa sih pengepul ikan di situ, ya kan. Kemudian kira-kira peluang pasar yang ada di Indramayu itu bayarnya siapa? Ya kan? betul Pak. Kemudian ada supplier saprokan tadi itu yang itu. Mungkin ada satu hal yang ketinggalan di Pak itu bank ya. Bank itu kan akan dekat sekali dengan modal, dengan kredit. Oh iya, Nah, betul-betul Pak. itu kan Investor lah ya Pak ya. iya, kalau begitu melihat data petani yang bagus ini kan dia punya peluang untuk dengan nasabah yang baik, Betul-betul Pak. database-nya baik, itu satu. Ya, Nah, mungkin saran saya memang kan kadang-kadang kita bikin aplikasi kan by design pikiran kita. ya, Nah, betul. iya kan? Nah, mungkin perlu juga kita dialog dengan stakeholder yang tadi itu. Kalau kita membuat ini, itu make sense terhadap problem solving untuk mereka enggak? Ya, betul. Kan? Kan sebagai contoh mungkin ini sepihak kata, mungkin ada pengepul yang apa keuntungan saya kalau aku masuk ke mesti akan orang bisnisnya benar gitu kan. Betul Pak, betul, betul. Nah, apa sih keuntungan saya masuk ke sistem ini? Nah, itu semua orang Ya, akan bertanya seperti itu. Nah, betul. apakah nanti peluang saya dengan masuk sistem itu menjadi semakin mengecil atau Ya, malah mempermudah? Nah, ini ya, mungkin satu hal masukan saya ke situ. Lah, setelah problem bersama kan akan ketemu nih. betul Pak. Kalau Anda pakai ini, aku ada sesuatu yang kehilangan di sini nih. Kira-kira solusinya bagaimana nih? Eh, Ini dialog ini kan akhirnya akan menemukan satu komitmen. Komitmen batas ruang gerak. Nah, ya kan? Ya, Nah, itu seperti apa? Nah, baru nanti dari komitmen itu aplikasi ini kita bikin ini. Nggak apa-apa, aplikasi udah ada, tapi kan nanti kan akan terjadi satu apa pelebaran, pengecilan. Nah, ini betul. mungkin yang menurut saya perlu karena saya pun sama orang Indonesia kan habit untuk mengentry data itu masalah. Ya, Itu. betul. Ya, jadi ini mungkin langkah itu yang masukan saya bahwa ada satu lah sehingga nanti di skala tahu persis oh problematika di petani itu apa sih. Nah, dari dialog stakeholder itu kan akhirnya akan muncul satu problem solving solusi sebenarnya. Ini yang Ya, akan kita pecahkan melalui itu manajemen event ini. Nah, jadi apa sih pertanyaan saya kalau aku kan jadi orang petani kan, Pak Lubis, kalau aku masuk ke situ kira-kira benefitnya apa? Nah, itu ya, kan pertanyaan betul. sederhana, ya. Betul, betul Pak, betul. Iya kan? Ini Itu harus ini disiapkan Pak ya. ini harus siapkan. Harus Makanya perlu disiapkan jawabannya. iya, makanya perlu dialog dulu, perlu Betul. dialog dengan mereka, dengan stakeholder, modeling aja yang memang menurut di skala sepaham itu Ya, mencoba karena nanti dari situ kan akan keluar satu problem solving. Sebenarnya pengepul di lokasi Indramayu rata-rata kapasitas modalnya cuma segini, 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 segini. betul. Itu kan berarti daya tampungnya di Indramayu kalau terjadi ledakan produk nggak akan nutup nih. Betul, Nah, berarti kan pasar ini akan melebar nih. betul. Nah, Potensi ya, potensi berpotensi ini, melebar. oh berarti mesti harus keluar nih ke Jakarta, ke Bandung. Nah, Iya, ini siapa ini? Pengepul siapa yang punya kapasitas seperti itu?
Nah, itu kan solving tuh. Betul, Pak. Syukur-syukur di skala punya keluar seperti Mitra, ya. mitra itu. Nah, ini sih masukan saya, Pak Lubis. Jadi itu. Jadi nanti dari situ kan kita aplikasi ini kan akan, oh ini fiturnya terlalu banyak karena ternyata mereka tidak butuh ini saat ini. Ya, Tapi oh berarti 2 tahun ke depan ditambah fitur ini, fitur ini, fitur ini. Nah, itu aja masukan saya, Pak Lubis. siap. Semoga Terima kasih sukses. banyak, Pak. Ya. Luar biasa ini masukannya. Bisa membuat kami jadi makin greget untuk pengen tahu. Nah, iya, itu perlu 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 Ya, ngariung. problem Nah, solvingnya itu kan iya, tadi. karena kita aplikasi muncul kan karena memecahkan masalah. Nah, Dan itu harus dikolaborasikan dengan orang marketing. Jadi harus ada iming-iming, Pak ya. nah iya, jadi kita Itu. kan harus memahami bahwa sebagai contoh katalah Iya. maklar itu kan Iya, pengalamannya bertahun-tahun tuh, nggak mungkin betul. dengan mudah digeser tuh kan. Iya, Jadi kita perlu nggak tahu, semudah itu ya. ya kita perlu tahu apa sih ke kegampangan dia, kebimbangan dia. Ayo Hmm. gabung aja. Kira-kira kamu butuhnya apa? Iya, Nah, betul, betul, lah Pak. kebijakan kita kadang-kadang main tebas aja tuh. Iya, Wah, ah, iya, betul, Pak. harus didengar itu. Makanya muncul di problem solving bersama nanti. Itu Siap. saya kira. Terima kasih banyak, Pak, atas pencerahannya nih. Silakan Pak Andi. Yang lain Pak Roni, ada Pak Sopyan, Pak Dewi. Ini mantap, luar biasa pasti Ya, Pak Lubis tuh selalu orientasinya 2 langkah di depan kita, Pak. Jadi memang bagus ini. betul, Pak. Ingin menyelamatkan para petani kan niatan yang mulia luar biasa. Memang saya setuju dengan Pak Sis tadi. Jadi memang pengalaman kita Pak Lubis terkait Ya, dengan terkait dengan pembiasaan ini. Saya sedikit cerita, klien kami itu salah satunya adalah fast moving consumer good. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam dan juga sekaligus menjual nugget, Pak Lubis. Nah, nugget itu kan punya frontline, Pak. Ada salesman, ada SPG, ada MD, Pak. Sebelumnya, Pak Lubis, ketika mereka keluar kantor dan sebagainya, saat memakai, katakanlah, sebelumnya manual gitu, Pak, kemudian dibuatkan aplikasi oleh kita, itu butuh waktu kurang lebih hampir 6 bulan, Pak, untuk ya, membuat mereka terbiasa ngisi data. penyesuaian gitu ya. Betul. Padahal, Pak, yang dipakai adalah aplikasinya Android, Pak. Artinya memang tinggal install, jadi tinggal buka. Ya, Tidak seperti basis web gitu yang masuk ke sana ya, harus ke ke browser. Nah, satu lagi ternyata di back end-nya juga sama demikian, Pak Lubis. Itu padahal mereka yang digaji oleh perusahaan yang diminta untuk input data, sampai akhirnya dikeluarkan kebijakan seperti ini, Pak Lubis. Kalau tidak isi data tidak digaji gitu loh. ya, Untuk salesman misalkan, sampai seperti itu. Itu satu. Kedua, dari sisi kalau kita punya klien sekolahan, Pak Lubis. Padahal betapa penting data ini, kepentingannya banyak sekali, bukan buat kita, justru buat sekolah. Nah itu luar biasa, sampai saat ini pun kita masih tertatih-tatih hanya untuk pembiasaan pendokumentasian data gitu, Pak, digital dan sebagainya. Nah yang ketiga, betul Pak Lubis, ini yang menjadi basic untuk untuk kita semua, selalu ujungnya itu buat saya apa gitu kan, Pak. Pak. Ya, Buat betul. saya keuntungannya apa. Nah, tapi kalau tersampaikan dengan baik, saya yakin kalau Pak Lubis bisa menggerakkan tim, bisa membangun tim, karena kan Pak Lubis orangnya visioner. Jadi orang-orang tersebut, mahasiswa-mahasiswa Bapak yang memberikan edukasi mungkin, yang memang butuh effort yang besar, edukasi kepada para pengepul, dan kemudian juga memudahkan dari sisi penginputan data lewat HP saja misalkan. Insya Allah, Pak, suatu saat nanti ya aplikasi ini benar-benar akan bisa membantu para pembudidaya ikan untuk benar-benar sejahtera, dan yang tadi ya, memusnahkan para maklar yang tidak baik gitu ya, Betul. maklar yang negatif. Itu saja dari saya. Silakan barangkali ada yang lain. Pak Roni mungkin. Terima kasih, Pak Andi, Ya, Pak masukannya. Sofyan.
Pak Luar Andi. biasa Pak Andi nih. Ya. Banyak resource-nya nih kalau Pak Andi nih. Jadi saya akan berguru Wah, terus sama Pak Andi nih. enggak Pak. Saya justru sama Pak Lubis. Yang lain silakan. Pak Roni, gimana ya Pak Roni? Lagi makan kayaknya. Pak Roni sambil ini meeting dengan yang lain luar biasa Oh ya. iya, Dual jadwalnya meeting gitu. bentrok ya. Hybrid Hybrid. Pak, kalau mobil tuh. Hybrid. Mungkin dari saya cukup Pak Sis. Oke, mangga. Yang lain? Dari saya juga cukup, Pak. Saya cukup, Pak. Oke, Pak Dwi cukup? Cukup, Mas Pak. Sofyan? Pak Dwi tadi merangkum aja kayaknya dari Pasis sama Pak Andi. Jadi udah dapat lebih banyak. Sudah komplit, Pak. Iya. Mas Mantap, Sofyan? Pak Dwi. Cukup Pak Sis. Oke. Baik, saya kembalikan Pak Andi. Sudah Oke, 50 baik, menit terima soalnya kasih. Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya kelamaan Lubis, sayanya nih kami- Pak. Iya, Iya. ini masih ada 2 Mohon sesi maaf. lagi. Ya. Dan nanti kita akan rangkum semua presentasi dari Bapak untuk jadikan bahan pelaporan. Siap. Mudah-mudahan, kalaupun tadi pasti selalu bilang pintu 1 sudah dibuka dengan program magang kemarin, pintu berikutnya mudah-mudahan ada lagi semacam yang tadi, entah itu lewat matching fund ya Pak Lubis, entah itu Betul. dengan, oh ini pembuatan website ini bisa dijadikan riset terapan atau apa, ada Ya, support betul. dananya dari KLSD kah, dari PDP kah, ya itu luar biasa bisa seperti itu. Intinya sekali lagi terima kasih Pak Lubis atas waktunya, terima kasih atas Sama-sama Pak presentasinya. Andi, Pak Sis, Pak Sofyan, Pak Semangat. Dwi, Pak Eka semangat. Pak Roni, terima kasih banyak. Ya, Yuk. mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di kesempatan yang Amin. lain, Pak. Amin. 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 Ya. Ya Pak, Terima kasih silakan, Pak Pak. Sis, Pak Andi, Sama-sama Pak Eka. Pak Roni, Yuk. semuanya. Baik. Insya Allah. Assalamualaikum. Indramayu mah dekat. Udah ada Dekat Pak, bisa makanya. itu udah tol langsung Betul. ke Cirebon. Baik, Bisa terima jauh. kasih Pak. Mohon pamit undur diri Ya Pak. Pak, silakan. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.